Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita melanjutkan materi itu manajemen investasi. Ya, tolong dengarkan adik-adik sekalian. Kita masuki penilaian saham. Perlu kita ketahui bahwa pengertian saham, ya, saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Jadi surat berharga yaitu sertifikat, ya, yang berharga. Ya. Jadi imbalan yang bisa diterima investor saham, ya, hak kepemilikan. Ya, mari katakan hak kepemilikan, ya, berarti dia punya hak milik, ya, bukan lagi orang lain tapi dia punya hak pribadi. Ya, kedua, dividen. Yang dikatakan dividen itu masalah, ya, berapa keuntungan labanya, misalnya dia per tahun ataukah 5 tahun, ya, itu bisa dihitung dengan labanya. Begitu pula juga capital gain, ya. Di sini kita lihat hak-hak investor saham, ya. Hak-hak investor saham ini ada hak kepemilikan, ya, atau hak ini mencerminkan dalam makin besar kepemilikan, makin besar hak pemegang saham untuk mengontrol perusahaan. Jadi semakin besar kita punya saham itu, makin besar juga kita ini, pemegang kita ini yang kita lihat, ya, dalam perusahaan. Selanjutnya hak investor saham untuk didahulukan dalam pembelian atau saham baru yang diterbitkan oleh perusahaan, ya. Adapun penilaian saham, ya, ada dua. Yang pertama merupakan melakukan pendekatan, ya. Jadi kita harus mulai pendekatan antara satu dengan lain. Misalnya pemahaman tentang kondisi penilaian saham yang dasar yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan membeli atau menjual saham. Jadi antara pembeli dan si penjual harus memang berkontraksi atau adanya saling komunikasi dengan secara baik, ya. Adapun tujuan penilaian sahamnya, saham adalah aset finansial, ya, masalah keuangannya yang dapat dijadikan sebagai investasi. Penilaian saham yang dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan dibeli, ya, atau jual akan membeli tingkat return, ya. Jadi perlu kita lihat menjadi ada nilai buku, nilai pasarnya, dan nilai intrinsik, ya. Ada konsep nilai saham, ada nilai buku karena nilai yang tercantum pada pembukuan perusahaan bisa diketahui bahwa ada neraca, yaitu total modal sendiri dibagi jumlah lebar saham yang beredar, ya. Yang kedua nilai pasar, ya, atau market price, nilai saham di pasar. Jadi perlu kita ketahui berapa nilai yang di pasar ini dipasarkan, ya, bisa kita cek. Yang ketiga nilai intrinsik, itu disebut juga nilai teoritis, merupakan persen peluang dari semua aliran kas yang diterima investor di masa depan atau yang akan datang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham, ya, tolong perhatikan adik-adik sekalian, karena adanya faktor yang mempengaruhi harga saham, ya. Di sini ada menilai penawaran saham biasa. Yang mana saham biasa, yang kedua prinsip diskonto aliran kas, penilaian saham, ya, adanya saham preferen dan penilaian saham biasa. Nah, pendekatan dalam menentukan nilai saham biasa, ya, itu pendekatan dividen, ya. Ada pendekatan dividen, ya, masalah keuntungannya berapa sih labanya, ya. Begitu pula yang kedua pendekatan dividen karena dengan pertumbuhan tetap,
berarti dia pertumbuhannya dia tetap entahlah per tahun ya, jadi tetap. Yang ketiga, pertumbuhan dividen yang tidak tetap, jadi bisa berubah-ubah ya, berapa kontonya per tahun bisa berubah. Ciri-ciri saham biasa. Hak suara pemegang saham dapat memiliki dewan komisaris. Jadi ada ciri-ciri itu berarti adanya dewan komisaris. Yang kedua, hak didahulukan bila organisasi penerbitan menerbitkan saham baru. Ketiga, tanggung jawab terbatas pada jumlah yang diterbitkan saja. Saham pemegang saham ya. Oke, kita lanjut materi ini. Hak pemegang saham, karena adanya nilai saham biasa suatu perusahaan secara langsung berhubungan dengan hak pemegang saham. Ya, pemegang saham biasa juga mempunyai hak-hak, ada 3 bagian, yaitu hak untuk memperoleh secara profesional dividen yang dibayarkan. Jadi dia mempunyai hak secara profesional, maksudnya dalam keuntungan yang dibayarkan. Yang kedua, hak untuk memperoleh secara profesional sisa aktiva dikurangi dengan utang jika perusahaan dilikuidasi, misalnya dia lagi menurun ya. Yang ketiga, hak untuk memberikan suara pada rapat pemegang saham yang membahas masalah-masalah yang sangat penting seperti merger. Di sini kita perlu perhatikan, karena adanya hak pemegang saham, hak mendapatkan bagian keuntungan. Yang dikatakan hak mendapatkan bagian keuntungan, dia masing-masing mempunyai keuntungan setiap tahun dalam pembagian ya. Yang kedua, hak mengelola dan mengontrol perusahaan. Jadi dia punya hak untuk bisa mengontrol dalam suatu perusahaan ya. Begitu pula juga yang ketiga, hak suara. Jadi dia berhak untuk bersuara, untuk memberikan masukan-masukan untuk pada masa yang akan datang. Adapun karakteristik dividen ya, dividen yang diumumkan oleh dewan direksi perusahaan bukan merupakan kewajiban perusahaan ya. Yang kedua, dividen yang dibayarkan perusahaan ya bukan merupakan biaya dari perusahaan. Dividen tidak bisa dikurangi untuk maksud pajak perusahaan, karena dividen dibayarkan dari laba setelah pajak. Jadi dari laba setelah pajak dia dibayarkan masalah keuntungannya, dia punya bagian. Yang ketiga, dividen yang diterima masing-masing pemegang saham itu merupakan pendapatan yang dibagi pemegang saham dan sepenuhnya itu dikenakan pajak pendapatan pribadi. Jadi itu tersendiri ya. Dividen yang diterima oleh perusahaan atas kepemilikan saham pada perusahaan lain. Kita perlu lihat ya, adanya ciri-ciri saham istimewa. Karena saham istimewa berbeda dengan saham biasa, karena saham istimewa memiliki hak istimewa di atas saham biasa ya, dalam pembagian dividen dan pembagian sisa hasil penjualan aktiva jika perusahaan dilikuidasi. Misalnya dia lagi turun atau lagi mulai bangkrut, itu ada memang saham istimewanya ya, masing-masing tersendiri. Yang kedua, dividen saham istimewa jumlahnya tetap dan bersifat kumulatif. Hak ini berarti dividen ya ditetapkan berdasarkan nilai nominal saham istimewa. Jadi berapa nominal saham yang kita masukkan, itu pun juga yang diterima, tidak mengurangi. Yang ketiga, saham istimewa merupakan ekuitas ditinjau dari sudut hukum, dan pajak pemegang saham istimewa biasanya tidak mempunyai hak suara. Nah, di sini kita lihat suku bunga penilaian obligasi. Suku bunga tidak dapat dipungkiri merupakan harga dari uang ya. Bila kita menganggap uang sebagai suatu komoditas seperti halnya barang-barang yang lain, suku bunga ditetapkan oleh
besar kecilnya permintaan dan penawaran uang tersebut, karena adanya perubahan-perubahan yang menerapkan pada permintaan uang. Ya. Yang kedua, para pelaku ekonomi atau individu, perusahaan, pemerintah dan investor asing mempengaruhi besar kecilnya permintaan dan penawaran uang. Adapun obligasi dan penilaian obligasi, ya, obligasi merupakan suatu surat utang jangka menengah dipindah tangankan dan berisi janji dari pihak yang menerbitkan obligasi untuk membayar imbalan berupa bunga atau kupon pada periode tertentu, serta melunasi pokok utang yang waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi. Ya, jadi di sini surat-surat yang berharga karena adanya karakteristik obligasi, bunga, berapa suku bunganya misalnya per tahun, begitu pula juga kita melihat dari nilai nominalnya berapa jumlahnya ya dalam per tahun, jangka waktu tempo, begitu pula juga jangka tempo yang sudah ditentukan ya tidak boleh lagi lewat ya. Begitu pula ada juga namanya risiko suku bunga. Risiko obligasi sebagai akibat fluktuasi suku bunga di pasar tersebut. Suku bunga, ya, berapa besar risiko suku bunga suatu obligasi tergantung pada seberapa sensitif harga obligasi perubahan suku bunga di pasar. Karena adanya akibat fluktuasi, ya, adanya penyebab karena naik turun suku bunganya, dia tidak menetap, jadi bisa saja per tahun bisa berubah suku bunganya. Selanjutnya, besar kecilnya risiko suku bunga ditentukan oleh dua hal, yaitu jangka waktu sampai jatuh tempo dan besar kupon. Jika faktor lainnya tetap, ya, semakin panjang waktu yang jatuh tempo, semakin besar risiko suku bunganya. Kenapa? Karena ini jangka panjangnya kita harus dilihat, ya, karena tentunya pasti bertambah dengan risikonya. Jika faktor lain tetap, semakin rendah kupon, semakin besar risiko suku bunga juga, ya. Di sini, ya, ada pun penentuan, ya, yaitu yield to maturity adalah tingkat keuntungan yang diterima investor jika mereka membeli obligasi pada harga tertentu dan pemegangnya sampai dengan masa jatuh tempo. Ya. Begitu pula juga merupakan tingkat diskonto yang menjadi harga obligasi saat ini atau sekarang hampir sama dengan nilai sekarang dari pembayaran bunga dan nilai nominalnya. Atau dapat dihitung dengan cara atau hanya mencoba-coba dengan menggunakan, ya, rumus. Kan berkata sebagai contoh, Anda tertarik obligasi dengan nominal jangka waktu 6 tahun, ya, kupon dengan 8%, ya, atau menaruhkan dengan harga berapa tingkat keuntungan obligasi tersebut untuk menentukan dapat dihitung dengan cara ini. Oke. Adapun kesimpulan, investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan di masa yang akan datang, ya. Dilihat dari jangka waktunya, investasi, ya, dibedakan menjadi 3 macam, itu investasi jangka pendek, investasi jangka menengah, dan investasi jangka panjang, ya. Jadi kalau misalnya jangka pendek kita mengambil, ya, tentunya keuntungan sedikit kita peroleh. Tapi kalau misalnya jangka panjang kita lakukan, maka besar juga pulanya, ya. Maksudnya keuntungan juga lebih besar. Ya. Begitu pula keputusan investasi yang dilakukan perusahaan sangat penting, artinya bagi kelangsungan hidup merupakan atau salah satu perusahaan yang bersangkutan, ya,
untuk menyangkut dana yang digunakan untuk investasi. Jadi investasi yang akan dilakukan, pengembalian investasi dan risiko investasi yang mungkin timbul, keputusan investasi diharapkan memperoleh penerimaan yang dihasilkan dari investasi tersebut yang dapat menutup biaya-biaya yang dikeluarkan. Ya. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kurang jelas perlu ditanyakan. Terima kasih.